Latar belakang surat Filipi. Surat Filipi adalah surat yang paling pribadi di antara surat-surat Paulus yang tidak ditulis bagi perorangan. Paulus tidak berbicara mengenai dirinya sendiri atau membela pelayanan pribadinya, seperti dalam surat 2 Korintus. Jemaat Filipi sudah sangat setia kepadanya, maka ia merasa bahwa ia dapat berbicara dengan bebas kepada mereka tentang penderitaan dan ambisi rohaninya. Dapat dikatakan sudah 10 tahun berlalu sejak Paulus, Silas, dan Lukas masuk ke kota Filipi. Jemaat di Filipi banyak memiliki anggota wanita, beberapa di antaranya Sintike dan Odia, yang seringkali tidak sehati sepikir. Pada awal pelayanan Paulus di Makedonia, gereja ini banyak mendukungnya. Namun ketika jarak perjalanan pelayanan Paulus semakin jauh, ia tidak lagi mendapat bantuan dari jemaat di Filipi. Kabar tentang musibah yang menimpanya di Yerusalem, telah menghidupkan kembali simpati mereka. Dan mereka mengumpulkan dana lagi bagi kebutuhan dirinya. Epafroditus diutus untuk membawa persembahan tersebut, namun ia jatuh sakit dalam perjalanan, dan Paulus menganggap kesembuhannya sebagai jawaban doa. Paulus menyatakan bahwa Epafroditus telah mempertaruhkan nyawanya untuk membawa persembahan itu, meskipun tidak diceritakan bahaya sakit apa yang telah menimpanya. Mungkin ia tertular suatu penyakit dalam perjalanan, atau mungkin penyebab lainnya. Tanggal penulisan surat Filipi tidak dapat dipastikan, tetapi kemungkinan besar ditulis menjelang 2 tahun masa penahanan Paulus di Roma. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi surat ini, pasti dibutuhkan beberapa waktu lamanya. Sebelum berita tentang kedatangan Paulus di Roma sampai ke Filipi, dan sebelum jemaat di sana mengirimkan Epafroditus untuk membawa persembahan baginya, dalam jemaat di Filipi sendiri nampaknya tidak ada perpecahan atau kekacauan yang berarti. Penyebutan tentang orang-orang Yahudi dalam pasal 3 ayat 2, lebih menggambarkan mereka sebagai suatu bahaya yang potensial daripada bahaya yang sudah ada. Dan meskipun Paulus menggunakan bahasa yang keras, tujuan utamanya bukanlah untuk menunjukkan kesalahan mereka, melainkan untuk mengajak jemaat di Filipi untuk melangkah dengan bijak menuju ke kewarganegaraan surgawi mereka. Isi dari surat Filipi. Ada 2 topik yang dibahas di dalam surat Filipi. Yang pertama adalah berita Injil, yang disebutkan Paulus sebanyak 9 kali. Ia berbicara tentang persekutuanmu dalam berita Injil, Filipi 1 ayat 7. Kemajuan Injil, Filipi 1 ayat 12, membela Injil, Filipi 1 ayat 16, hidup perpadanan dengan Injil, Filipi 1 ayat 27, iman yang timbul dari berita Injil, Filipi 1 ayat 27, pelayanan Injil, Filipi 2 ayat 22, berjuang dalam berita Injil Filipi 4 ayat 3. Mulai mengabarkan Injil, Filipi 4 ayat 15, Paulus menggunakan istilah ini untuk menunjukkan suatu bentuk iman, suatu berita, dan ruang lingkup kegiatan yang berbentuk pengajaran. Di dalam Filipi tidak ada definisi mengenai Injil. Tetapi hakikat Injil dirangkum dalam 2 ayat yang masing-masing memberikan aspek historis serta aspek kemanusiaan. Dalam pasal 2 ayat 8 dikatakan, ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Sedang di pasal 3 ayat 9, berkata, dan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yang pertama adalah kabar baik karena Kristus mati untuk manusia, yang kedua meyakinkan manusia bahwa mereka dapat memiliki kebenaran di hadapan Tuhan. Inilah kedua aspek Injil. Topik yang kedua yang ditekankan Paulus dalam Filipi adalah sukacita. Keadaan di Roma tentu saja tidak menyenangkan, karena musuh-musuhnya terus berusaha merongrong pekerjaannya, dan setiap saat ia bisa dijatuhi hukuman mati, bila diputuskan demikian. Tetapi surat Filipi sama sekali tidak bernada pesimis. Paulus bersukacita dalam setiap kenangannya pada jemaat Filipi. Bahkan di sepanjang surat ini, sukacita iman terus meningkat dibandingkan latar belakang yang suram dan tidak menyenangkan. Anda telah belajar tentang latar belakang surat Filipi. Kiranya dapat membantu kita sebagai orang percaya untuk lebih memahami isi dan mengerti mengapa surat ini ditulis. Tuhan Yesus memberkati.